Halo anak-anak kelas 6. Ya, hari ini kita akan belajar komputer lagi bersama dengan Pak Riki dan kita akan melanjutkan ke formatif 2. Nah, em, formatif 1 minggu lalu Pak Riki sudah cek dan memang beberapa anak mengerjakan dengan tepat, tetapi masih beberapa juga anak-anak yang mungkin belum tepat karena em, belum mungkin kurang paham dengan instruksi yang Pak Riki berikan secara tertulis begitu ya, sehingga hari ini kita akan formatif 2, tetapi formatif 2-nya adalah memperbaiki hasil dari formatif 1 seperti itu. Nah, bagi yang uh, setelah ini lihat videonya lalu hasilnya sudah tepat seperti yang ada pada video Pak Riki, tidak perlu mengerjakannya lagi, nanti Pak Riki akan berikan tugas tambahan. Tetapi kalau mau mengerjakan ulang juga tidak apa-apa sebagai formatif 2 ya. Nah, um, ada beberapa yang Pak Riki lihat masih kurang paham dengan instruksinya Pak Riki, mungkin belum kurang jelas juga yang Pak Riki berikan. Jadi Pak Riki juga minta maaf sekarang gitu ya. Sekarang Pak Riki akan menjelaskan dengan video biar anak-anak lebih paham maksudnya apa begitu ya. Dan ada beberapa instruksi juga yang ternyata kurang setelah Pak Riki cek gitu ya. Nah ini Pak Riki minta maaf atas instruksi yang kurang tersebut gitu ya. Dan Pak Riki mengapresiasi buat anak-anak yang walaupun instruksi Pak Riki kurang jelas di situ tertulis, tetapi ternyata bisa mengerjakan dengan tepat begitu ya. Nah, oleh sebab itu kita hari ini akan langsung formatif 2. Nah, kita buka ke Microsoft Teams kita dulu, ke grade 6, lalu kita ke channel TIC. Anak-anak bisa lihat di sini ada di files, di kelas material, pertemuan 7 itu Pak Riki sudah siapkan filenya ya, tinggal anak-anak download saja lalu anak-anak bisa kerjakan formatif 2-nya. Nah, kalau Pak Riki sudah download, di sini sudah muncul formatif 2, kita klik let's go aja. Nah, seperti ini ya. Ya, kita akan mengisi dulu ya. Ini dari yang kosong dulu, gitu ya. Nah, kita isi seperti biasa. Kita isi di sini nama kita dari atas dulu. Nama lengkap kita ya, Riki Yakobus Kota. Selanjutnya isi kelas 6. Lalu tanggal hari ini kita menggunakan fungsi today. Jadi sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, kita enter. Nah, 21 September 2020 ya. Nah, kita lihat lagi di sini nih, first task-nya ya. Di sini ada operationnya, ada first number, second number-nya, gitu ya. Diminta di sini jumlahkan first number dengan second number pada kolom formula. Kalau ini kurangkan first number dengan second number gitu ya, seterusnya ya. Nah, ada first number, second number. Jadi kita perlu melakukan operasi yang ada di sini terhadap angka-angka yang ada di sini, nah, ya gitu ya. Nah, caranya adalah seperti biasa kalau kita mau menjumlahkan, di sini kan operationnya penjumlahan ya. Berarti kita jumlahkan dua angka ini. Jadi rumusnya sama dengan kita tinggal klik ini plus second numbernya. Kita klik cellnya, lalu kita enter. Kan? Nah, seperti ini. Ini juga kalau di sini tapi operationnya adalah pengurangan. Berarti kita sama dengan first number kurang second number, kita enter. Lalu di sini multiplication, perkalian, sama dengan first number dikali second number, enter. Selanjutnya ya di sini division atau pembagian kita sama dengan first number dibagi dengan second number, kita enter. Selanjutnya ada pangkat gitu ya, kita sama dengan first number dipangkatkan berapa, dipangkatkan. Nah, pangkat ini power up ini simbolnya itu ada di atas angka 6 pada keyboard anak-anak. Silahkan dicek ya, harus tekan shift dulu gitu ya. Lalu 5 dipangkatkan 2, berarti 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5, berarti 5 kali 5 hasilnya 25 gitu ya. Itu first task-nya. Untuk second task-nya kita bisa lihat di sini kita punya item dengan yang sudah tertulis di sini. Ini item yang ingin kita beli begitu ya. Yang akan kita beli, lalu ada amount-nya, ada price sama total per itemnya. Nah, di sini mouse-nya gitu ya.
kita mau beli 50 biji dengan harga 50.000 satu mouse-nya, sama dengan keyboard dan seterusnya sampai ke handphone ya. Nah, kita lihat di sini. Total per itemnya, instruksinya adalah untuk kolom total per item gunakan rumus perkalian biasa dengan mengalihkan amount dengan price. Jadi kita akan kalikan amount dengan price, gitu ya. Nah, sama dengan amount dikali dengan price. Nah, enter. Nah, jadi kalau mouse ini satu bijinya itu 50.000, kita beli 50, total harganya mouse saja itu 2.500.000. Nah, kita mau hitung keyboard, komputer, monitor, CPU sama headphone. Nah, caranya kita tidak usah masukin satu-satu lagi rumusnya. Kita tinggal klik fill handle saja begini. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak pasti masih ingat fill handle ya. Nah, kemudian di sini ada total item. Total item itu menggunakan fungsi sum pada sel H8 sampai H12. Jadi total item ini berapa sih jumlah barang yang mau kita beli? Otomatis kita menjumlahkan yang jumlah ini, amount-nya, jumlah barang yang akan kita beli. Maka kita sama dengan sum, kita buka kurung, kita blok ini, lalu kita tutup kurung, kita enter. Berarti ada 260 barang yang akan kita beli. Ini jumlah dari semua ini ya. Nah, kalau total price itu jumlah dari total per item di sini, begitu ya. Nah, kita sama dengan ini juga di sini. Total price menggunakan fungsi sum pada sel J8. Nah, instruksi ini yang kemarin hilang ya, yang Pak Riki tidak masukkan begitu ya. Jadi mungkin membingungkan anak-anak. Jadi Pak Riki minta maaf gitu ya. Nah, sama dengan kita sum, buka kurung, kita blok ini, lalu kita tutup kurung. Karena kan kita mau menjumlahkan semua ini kan, total berapa yang harus kita bayar sih begitu ya. Nah, jangan yang ini tuh harga satuannya. Harga satu mouse-nya berapa, harga satu keyboard-nya berapa. Jadi jangan jumlahkan yang ini, jumlahkan yang ini. Kita enter. Oke, wow. Ya, ini mahal sekali gitu ya. Lalu total item type. Total item type itu apa? Total item type gunakan fungsi count pada kolom item. Fungsi ini akan menunjukkan berapa jenis item yang akan kita beli. Jadi total item type itu ada berapa jenis barang yang kita beli. Oh, kalau kita hitung dengan gampang aja, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis barang yang kita mau beli. Satunya keyboard, mouse, 2 keyboard. Yang ketiga itu komputer monitor, yang keempat itu CPU, yang kelima itu headphone. Nah, caranya supaya kalau misalnya ada banyak banget yang harus kita beli, ini kan cuma 5 kita bisa hitung ya. Tetapi kalau pakai secara otomatis dari Excel, caranya adalah kita klik sama dengan, tadi Pak Riki sudah kasih tahu nih, pakai fungsi count. Berarti sama dengan count, lalu kita buka kurung, kita blok di sini. Nah, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ada 5 item yang akan kita beli. Lalu di sini tanya most expensive item. Untuk most expensive item, gunakan fungsi max pada kolom price. Fungsi ini akan menunjukkan harga termahal dari item yang dibeli. Jadi dari semua harga barang ini yang paling mahal itu yang mana? Oke, ada yang tulisnya yang paling mahal itu CPU. Benar CPU. Cuma Pak Riki maunya munculnya angka berapa harganya di situ ya. Itu yang mungkin agak sedikit salah. Sebenarnya anak-anak benar, tapi pengerjaan secara Excel-nya yang mungkin kurang tepat begitu ya. Nah, kita menggunakan tadi fungsi max, berarti sama dengan max, buka kurung, lalu kita blok di sini. Kita tutup kurung, enter. Nah, yang paling mahal itu adalah ini, most expensive item, 5 juta gitu ya. Nah, sekarang kita cheapest item, berarti yang paling murah. Nah, kebalikannya kita sama dengan minus, buka kurung, sama kita blok di sini lalu tutup kurung, kita enter. Yang paling murah itu 50.000 atau alias mouse gitu ya. Nah, gitu anak-anak. Nah, sebenarnya seperti ini pengerjaan dari tugas formatif 2. Setelah itu anak-anak bisa klik save, lalu bisa di-upload di Microsoft Teams di pengumpulan tugas gitu ya anak-anak ya. Nah, ingat ini formatif 2 ya, jangan salah memberi nama gitu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Selamat bekerja ya, Tuhan Yesus memberkati.